Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Sri Tutik selaku dosen akuntansi biaya kelas F dan teman-teman mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing. Sebelumnya, saya selaku moderator akan membacakan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Lila Vita Dinastiawati dengan NPM 088. Yang kedua Diva Aulia Hanif dengan NPM 197. Yang ketiga Omar Davi dengan NPM 238. Yang keempat Rohadatul Sabila dengan NPM 244. Yang kelima saya sendiri Aulia Rahma Azhara dengan NPM 245. Yang keenam Rindi Mailita Habsari dengan NPM 255. Yang ketujuh, Fadila Aurelia dengan NPM 259. Dan yang kedelapan, Ahmad Luaidika Kusuma dengan NPM 263. Untuk materi pertama, yaitu mengenai akuntansi untuk bahan baku yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, yang pertama adalah akuntansi untuk bahan baku. Akun persediaan di buku besar untuk perlengkapan, bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Praktik yang umum adalah menggunakan satu akun buku besar berjudul bahan baku, yang mengikhtisarkan akuntansi untuk bahan baku. Berikutnya adalah pembelian bahan baku. Akuntansi untuk pembelian bahan baku adalah sama dengan akuntansi untuk bahan baku menggunakan sistem persediaan perpetual. Kuantitas dan harga per unit dari setiap pembelian dicatat dalam kartu catatan bahan baku. Satu kartu digunakan untuk setiap jenis bahan baku. Kartu-kartu tersebut berfungsi sebagai catatan persediaan perpetual dan merupakan buku pembantu yang mendukung akun bahan baku. Kartu dan dokumen ini dapat berbentuk kertas atau elektronik. Selanjutnya adalah penggunaan bahan baku. Bahan baku langsung untuk suatu pesanan dikeluarkan ke pabrik berdasarkan buku permintaan bahan baku atau material requisitions. Dokumen dibuat oleh petugas yang menyusun jadwal produksi atau personil lain dan berisi spesifikasi mengenai nomor pesanan, tipe, serta jumlah bahan baku yang diperlukan. Suatu kopi dan setiap bukti permintaan dikirimkan ke bagian gudang yang mengumpulkan item yang dimaksud. Kuantitas dan biaya dari setiap item dicatat dalam bukti permintaan dan diposting ke kartu catatan bahan baku. Satu salinan dari setiap bukti permintaan bahan baku dikirimkan ke Departemen Biaya, di mana semua salinan bukti permintaan bahan baku diurutkan berdasarkan nomor pesanan dan dicatat setiap hari atau setiap minggu ke bagian bahan baku dari kartu biaya pesanan. Dengan cara ini, kuantitas dan biaya bahan baku yang digunakan untuk setiap pesanan diakumulasikan secara tepat waktu. Meskipun ketika ayat jurnal umum tidak dibuat sesering itu, jika bahan baku untuk suatu pesanan dikembalikan ke gudang karena tidak terpakai, akan bahan baku didebit dan akun barang dalam proses dikredit, serta kartu catatan bahan baku dan kartu biaya pesanan disesuaikan. Akuntansi untuk tenaga kerja. Di banyak perusahaan, mesin absensi mencatat waktu kedatangan dan waktu pulang dari setiap karyawan pada kartu absen individual yang biasa berbentuk kertas atau elektronik. Dengan demikian, kartu absen menunjukkan jumlah waktu kerja dan digunakan untuk menghitung penghasilan dari karyawan dengan jumlah upah per jam. Untuk mengidentifikasi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung, setiap karyawan membuat satu atau lebih kartu jam kerja karyawan setiap hari. Setiap kartu kerja karyawan merupakan dokumen yang menunjukkan waktu yang dihabiskan oleh karyawan atau seorang pekerja untuk suatu pesanan tertentu atau tenaga kerja langsung atau untuk tugas-tugas lain tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja yang tidak digunakan dalam proses produksi dibebankan ke akun beban pemasaran atau beban administratif. Kartu jam kerja biasanya dihitung biayanya dan diikhtisarkan secara periodik. Dan jumlah jam kerja setiap karyawan yang tertera di kartu jam kerja dicocokkan dengan jumlah jam kerja menurut kartu absen.
Biaya tenaga kerja yang terjadi. Untuk setiap periode pembayaran gaji, kewajiban untuk gaji dan pembayaran lainnya di jurnal dan diposting ke dalam buku besar. Tanpa memerlukan jumlah kewajiban yang dicatat, lawannya adalah debit ke beban gaji, di mana biaya tenaga kerja diakumulasikan sementara sampai didistribusikan ke akun-akun biaya, biasanya di akhir bulan. Adalah umum untuk membayar sebagian karyawan secara bulanan dan sebagian karyawan lainnya lebih sering lagi. Hal ini berarti mencatat beban gaji beberapa kali dalam satu bulan selain satu jurnal akrual di akhir bulan. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya tenaga kerja yang didistribusikan. Biaya tenaga kerja yang didistribusikan dapat dilakukan secara bulanan, mingguan, bahkan harian. Kebanyakan perusahaan yang mendistribusikan biaya tenaga kerja secara bulanan, yang mana kartu jam kerja karyawan yang diurutkan berdasarkan pesanan. Kemudian datanya dimasukkan ke dalam kartu biaya pesanan dan dicatat menggunakan jurnal umum dalam bentuk ikhtisar. Pencatatan jurnal bulanan baik tenaga kerja langsung maupun tidak langsung dapat diketahui sebagai berikut. Akun barang dalam proses terletak pada sisi debit dan akun beban gaji terletak pada sisi kredit. Kemudian akun pengendalian overhead terletak pada sisi debit dan akun beban gaji terletak pada sisi kredit. Kartu jam kerja karyawan yang diurutkan berdasarkan mingguan bahkan harian, yang mana biaya produk dan tagihan pelanggan dapat dihitung dengan segera. Namun, karena saldo buku akhir hanya perlu dimutakhirkan di akhir bulan ketika laporan keuangan disusun, maka ayat jurnal umum dibuat secara bulanan dalam bentuk ikhtisar. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Overhead pabrik terdiri dari semua biaya yang tidak dapat ditelusuri langsung ke pesanan tetapi terjadi dalam proses produksi. Next slide. Biaya overhead aktual. Beberapa biaya overhead aktual seperti bahan baku tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung dicatat pada saat terjadinya atau melalui ayat jurnal periodik. Lainnya seperti penyusutan dan asuransi jatuh tempo dicatat hanya melalui ayat jurnal penyesuaian yang dibuat di akhir suatu periode akuntansi. Contoh pencatatannya adalah pengendali overhead pabrik pada akumulasi penyusutan mesin. Yang kedua, pengendali overhead pabrik pada asuransi dibayar di muka. Hanya 4 biaya overhead yang telah diilustrasikan, yaitu bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, penyusutan mesin, dan asuransi. Satu kategori seperti tenaga kerja tidak langsung dapat dibagi-bagi menjadi banyak bagian, atau penanganan bahan baku, kebersihan, pengiriman, inspeksi, dan lain-lain. Masing-masing dengan catatan pembantu yang terpisah. Selanjutnya yaitu ada estimasi biaya overhead pabrik yang dialokasikan. Jadi biaya utama suatu pesanan itu ditentukan dari bukti permintaan bahan baku dan kartu jam kerja di mana semua biaya overhead didistribusikan pada semua pesanan. Jumlah yang dibebankan yaitu sesuai dengan porsi dari suatu aktivitas tersebut. Aktivitas yang terpilih itu disebut dengan dasar alokasi. Di sini ada hal yang terkait. Yang pertama yaitu dasar alokasi overhead atau overhead allocation base. Itu merupakan aktivitas yang terpilih, di mana pilihannya itu sebaiknya aktivitas yang tampaknya paling memicu terjadinya sebagian besar biaya overhead. Selanjutnya ada tarif overhead atau overhead rate. Ini merupakan rasio hasil dari pembagian dari total overhead dibagi dengan total dasar alokasi. Tarif ini dikalikan dengan jumlah dasar alokasi yang digunakan untuk suatu pesanan yang dapat menghasilkan beban overhead untuk pesanan tersebut. Jadi beberapa biaya overhead itu tidak diukur sampai akhir tahun. Lama karena setelah banyak pesanan diselesaikan, maka overhead actual tidak dapat dibebankan kepada pesanan secara tepat waktu, di mana hal ini memerlukan estimasi. Selanjutnya tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya
atau predetermined overhead rate merupakan rasio estimasi total overhead terhadap estimasi total dasar alokasi overhead yang digunakan untuk memungkinkan pembebanan secara tepat waktu. Selanjutnya lagi ada overhead dibebankan atau applied overhead. Ini merupakan jumlah overhead yang dibebankan pada suatu pesanan ditentukan dengan mengalihkan tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya terhadap jam mesin yang digunakan untuk pesanan tersebut. Overhead dibebankan dihitung dengan yang sama pada semua pesanan dan dicatat dalam kartu biaya pesanan dari masing-masing pesanan. Overhead yang dibebankan pada semua pesanan yang dikerjakan dalam satu periode didebit ke barang dalam proses pada akhir periode tersebut. Sementara kreditnya langsung dicatat pada pengendali overhead pabrik atau suatu akun terpisah. Selanjutnya, overhead pabrik ditutup pada pengendali overhead pabrik pada akhir tahun. Akun tersendiri untuk overhead dibebankan memudahkan dalam hal memisahkan catatan overhead dibebankan dengan overhead actual. Perusahaan yang tidak menggunakan akun overhead pabrik dibebankan akan mengkredit pengendali overhead pabrik dalam mendebit barang dalam proses. Jika saldo overhead yang dibebankan di akhir tahun terlalu kecil, saldo tersebut ditransfer ke harga pokok penjualan di akhir tahun. Akuntansi untuk barang jadi dan produk yang dijual. Saat pesanan diselesaikan, kartu biaya pesanannya dipindahkan dari kategori dalam proses ke pekerjaan yang sudah selesai. Ketika suatu pesanan diselesaikan untuk mengisi kembali persediaan barang jadi, maka kuantitas dan biayanya dicatat pada kartu barang jadi, yang merupakan akun buku pembantu yang mendukung akun barang jadi. Jika tujuan dari pesanan yang sudah selesai adalah untuk mengisi kembali persediaan dari suatu komponen yang digunakan untuk membuat produk lain, maka biaya dari pekerjaan yang sudah selesai tersebut dibebankan ke akun bahan baku dan bukannya ke akun barang jadi. Sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan di bisnis jasa. Dalam bisnis jasa, ketika pesanan berbeda satu sama lain dan informasi biaya diinginkan untuk setiap pesanan individual, maka beberapa variasi dari perhitungan biaya berdasarkan pesanan digunakan. Dalam bisnis jasa, tenaga kerja langsung dan biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja biasanya lebih besar daripada biaya-biaya lainnya, seringkali dengan selisih yang cukup jauh, sehingga tarif overhead yang telah ditentukan sebelumnya biasanya dihitung berdasarkan biaya tenaga kerja langsung, sehingga jumlah yang dibebankan ke setiap pesanan per jam tenaga kerja langsung sudah termasuk biaya tenaga kerja dan overhead. Satu-satunya item yang tertinggal untuk dibebankan ke pesanan adalah biaya-biaya yang dapat ditelusuri secara langsung ke pesanan selain tenaga kerja. Di bengkel, kategori ini biasanya mencakup biaya-biaya suku cadang yang setara dengan bahan baku langsung dalam proses manufaktur. Tetapi dalam bisnis jasa profesional, ada banyak biaya yang dapat ditelusuri secara langsung selain tenaga kerja. Misalnya adalah biaya perjalanan, makanan, representasi, telepon interloka, fotokopi, dan jasa-jasa yang disubkontrakkan. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.